Into the thick of it. Damn. Into the thick of it. Raindrop, drop top, smoking no, raindrop, drop top, smoking no, cooking the hot pot, fucking on your bitch, yeah, that, cooking the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung dengan NIM 2105015015003, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Di kesempatan kali ini, saya akan berbicara sedikit tentang salah satu tokoh linguistik terkenal, yakni Ferdinand de Saussure. Berbicara tentang linguistik, terutama berkaitan dengan linguistik modern, sosok yang satu ini merupakan pelopornya. Ia adalah Ferdinand de Saussure, sosok yang masih selalu diingat oleh orang-orang yang belajar linguistik saat ini. Ia adalah seorang linguis Swiss yang memiliki ide tentang struktur dalam bahasa yang menjadi dasar bagi banyak pendekatan dan kemajuan ilmu linguistik pada abad ke-20. Saussure sendiri lahir pada tanggal 26 November 1857 di Geneva, Swiss, dan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1913. Pandangan-pandangannya tentang bahasa dapat diketahui dari buku-buku yang terbit setelah ia meninggal. Buku itu merupakan catatan-catatan para muridnya selama ia mengajar linguistik di Universitas Jenewa pada tahun 1906 hingga 1911. Buku tersebut berjudul Cours de Linguistique Generale yang diterbitkan oleh Charles Bailly dan Albert Schweitzer. Secara ringkas, pandangan-pandangannya tersebut dapat dibentuk menjadi beberapa dikotomi. Dikotomi pertama yaitu tentang telaah diakronis dan sinkronis. Adapun dikotomi kedua adalah tentang langue dan parole. Dikotomi ini menjelaskan tentang gagasan Saussure tentang perbedaan antara langue dan parole. Langue merupakan keseluruhan sistem tanda atau signe yang bersifat abstrak dan merupakan hasil konversi masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi. Berbeda dengan langue, parole bersifat konkret. Hal tersebut dikarenakan parole merupakan realitas fisik dari satu orang ke orang lain yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa parole merupakan langue yang dipakai oleh masyarakat bahasa. Secara ringkasnya, langue adalah objek linguistik, sedangkan parole untuk mengkaji langue. Kita membutuhkan parole. Dikotomi yang ketiga adalah signifian dan signify. Dikotomi ini membahas bagaimana tanda bahasa dapat menyatukan dan menghubungkan konsep dengan citra bunyi. Citra bunyi tersebut adalah signifian, yang merupakan kesan psikologis yang muncul di dalam pikiran kita. Sedangkan signify itu sendiri merupakan kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Sehingga signifian dan signify tidak dapat dipisahkan sebab keduanya berkaitan erat. Serta yang terakhir adalah tentang hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Pembeda dari keduanya adalah jika hubungan sintagmatik merupakan hubungan antar unsur yang ada dalam suatu tuturan, berbeda dengan hubungan paradigmatik. Hubungan paradigmatik ini justru merupakan hubungan di antara unsur-unsur yang ada di suatu tuturan dengan unsur-unsur luar tuturan yang bersangkutan. Selain tiga dikotomi tadi, Ferdinand de Saussure juga terkenal dengan teori semiotika. Apakah teori semiotika itu? Semiotika menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja atau mencakup semua yang terdapat dalam hukum atau apa yang mengatur bentuknya tanda. Saussure pada tahun 1966 juga mengemukakan hanya benar-benar menaruh perhatian pada simbol karena kata-kata adalah simbol. Pokok dari teori Saussure adalah prinsip yang mengatakan bahwa bahasa adalah suatu bagian sistem tanda dan setiap tanda tersusun dari dua bagian, yakni signifier penanda dan signified petanda. Penanda dapat diartikan sebagai sebuah ide atau sesuatu yang bermakna. Pokok dari teori Saussure adalah
prinsip dia mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda dan setiap tanda tersusun dari dua bagian, yaitu signifier penanda dan signified penanda. Penanda tersebut dapat dikatakan ide atau sesuatu yang bermakna. Mungkin itulah tadi sedikit dari kisah atau biografi dan teori-teori oleh Ferdinand de Saussure yang dapat saya sampaikan. Oh iya, saya juga lupa mengatakan bahwa Ferdinand de Saussure ini adalah bapak linguistik modern. Dan berdasarkan tentang teori-teori atau banyaknya teori yang beliau buat, ada baiknya kita sebagai insan yang terus mencari dan terus haus akan ilmu pengetahuan untuk tetap belajar dan rajin membaca, agar suatu saat nanti kita juga dapat memiliki teori-teori kebahasaan tersendiri. Bukan hanya ilmu kebahasaan itu, dan bukan hanya ilmu kebahasaan, tetapi juga ilmu-ilmu yang ada atau berguna bagi masyarakat pada umumnya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.